Kesaktian pendekar atau tokoh-tokoh masa lalu seperti Patih Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Syekh Subakir, Sabdo Palon dan lain sebagainya masih menjadi cerita yang populer di masyarakat, terutama di tanah Jawa. Tidak dipungkiri mereka mempunyai ilmu kanuragan atau ajian tertentu yang dapat membuat musuh hancur berkeping-keping. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Jawa, ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara atau pendekar. Kata kanuragan dalam bahasa Jawa berarti ilmu yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga atau membela diri secara supranatural, mencakup kemampuan diri untuk bertahan berbagai ancaman dan bahaya serta kemampuan menyerang dengan kekuatan luar biasa. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan konon saat ini, masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat, amalan, serta pantangan yang harus dijalani. Ajian memiliki makna yaitu ilmu dalam bahasa Jawa kuno yang lebih kepada ilmu mistis. Seperti contoh ajian Sarajiwa, ajian pemikat, ajian kanuragan dan ajian lainnya. Ajian adalah suatu karya sastra lama, yang dalam sastra Sunda termasuk ke dalam golongan mantra yang mempunyai fungsi untuk menambah kekuatan lahir batin bagi yang mempercayai dan memakainya. Berikut ini adalah 4 ajian ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan. Apa sajakah ajian tersebut? Berikut ini, mari kita simak ulasannya. Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya. Sonon, ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Diciptakannya Waringin Sungsang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam sebagai aliran ilmu putih. Untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang yakni terbalik di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Ajian ini diyakini sebagai puncaknya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar pada zaman dahulu. Untuk mendapatkan ajian ini, tentunya seseorang harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pendekar ilmu hitamlah yang membuat masyarakat merasa terancam. Dengan begitu, maka diciptakanlah ajian Waringin Sungsang. Amalan ajian Waringin Sungsang menggambarkan kekuasaan Tuhan. Karena segala kekuatan yang dimiliki manusia tentunya berasal dari Tuhan. Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Rawa Rontek dianggap sebagai salah satu ilmu hitam paling legendaris dan sakti menurut cerita-cerita. Si pemilik ilmu ini takkan bisa mati dengan cara macam apapun, entah dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup. Penguasa ilmu Rawa Rontek dikatakan akan selalu bisa bangkit lagi. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih. Tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu. Rawa Rontek juga dikatakan memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa, tak hanya untuk penyakit dalam, tapi juga luar. Misalnya ketika tangan terluka lantaran terkena sabetan parang, Rawa Rontek akan membuat lukanya menutup dalam sekejap lantaran memberikan khasiat tak bisa mati. Maka ilmu ini dulu begitu banyak dipelajari para pendekar. Rawa Rontek dikatakan sebagai ilmu hitam yang paling terlarang dan biasanya hal-hal yang berbau terlarang seperti ini memiliki semacam tuah atau kutukan di baliknya. Dan benar saja, Rawa Rontek dipercaya juga punya yang semacam itu. Meskipun membuat si penggunanya bisa terus hidup, bukan berarti pemilik Rawa Rontek tak bisa mati dalam kondisi tertentu. Si pemilik ilmu ini bisa dikalahkan. Nah, setelah mati ini, baru kemudian kutukan Rawa Ronteknya keluar. Kutukannya sendiri berbentuk semacam pengecilan jasad, mungkin akan seperti jenglot tubuh pemilik ajian ini di akhir hayatnya.
Lembu Sekilan. Seorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya perisai gaib ini, pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm atau sekitar 1 jengkal tangan orang dewasa, dan hanya pengantarkan angin saja. Konon, tameng ini sangat kuat dibanding baju besi atau perisai apapun katanya. Tidak hanya melindungi dari serangan fisik, tapi juga serangan spiritual macam guna-guna dan sejenisnya. Selain memiliki kekebalan tubuh, jika terkena serangan lawan, pemilik ajian lembu sekilan juga dikatakan mempunyai ketahanan terhadap rasa sakit. Sonon, fisik orang yang mempraktekkan ilmu ini juga tetap tegap dan tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan, seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang yakni puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur. Dalam puasa kidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari dilanjut dengan puasa ngeblank selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan, minum, dan tidur. Gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki Pati Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi, dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli, dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ragam ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya untuk dapat menguasai kemampuan ini. Seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 pagi malam, setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari pukul 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Aji gelap ngampar ini bukan sembarang ilmu, di mana si pemilik ilmu ini harus kuat menahan emosi serta tidak mudah marah. Ini dikarenakan jika suara yang dikeluarkan si pemilik ilmu ini bercampur emosi, maka seketika akan menghasilkan daya serta kekuatan yang bisa menjadi salah guna. Itulah 4 ajian atau ilmu kanuragan mengerikan yang bersasal dari tanah Jawa. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan kita terhadap kekayaan budaya yang dimiliki nenek moyang kita.